Basuki Cahayapurnama yang kembali digelar setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa dan sidang ke-8 ini pemirsa agendanya masih menghadirkan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Kita saksikan bersama, inilah pemirsa daftar saksi yang dijadwalkan hadir kali ini. Ada 5 orang, yakni ada Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin, kemudian 2 orang nelayan dari Pulau Panggang, ini dia daftarnya, dari Kepulauan Seribu, yaitu Zainuddin alias Panel bin Adim, dan juga Sahbudin alias Deni. Dan terakhir adalah anggota KPU DKI Jakarta Dahlia dan juga seorang saksi pelapor Ibnu Baskoro yang tidak hadir di sidang sebelumnya. Ya, tentunya dari 5 saksi yang dijadwalkan hadir sampai dengan pukul 11 tadi, ternyata baru ada 3 saksi yang datang ke arena persidangan. Yakni Ketua MUI Ma'ruf Amin, kemudian ada anggota KPU DKI Jakarta Dahlia Umar dan juga saksi pelapor lainnya yaitu Ibnu Baskoro. Sedangkan ada 2 saksi lain yang merupakan saksi fakta yakni nelayan di Pulau Panggang. Ia tidak hadir, di mana di sidang ke-8 ini sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi dan setelah terdakwa Basuki Cahayapurnama memasuki ruang sidang. Ya, dan sebelum sidang dimulai, tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menjelaskan akan 1. Di sini sebetulnya indikasi yang paling penting sebetulnya reaksi pada saat itu. Ketika itu diucapkan, ada nggak amarah? Di sana juga ada pemuka agama, itu ada di dalam surat dakwaan, pemuka agama ada. Ya, jadi dari saksi-saksi yang sudah didengar dari pelapor, itulah yang Bang Sira juga mengatakan ini ada desain, ada setting. Nah, setting itu apa? Tujuannya adalah menggagalkan Ahok ikut pilkada, menggagalkan dia sebagai calon gubernur supaya yang lain sehingga tinggal 2 pasangan yang bertarung. Nah, itulah sebetulnya tujuan dari pelaporan ini. Di balik perbedaan tafsir terhadap surat Al-Maidah itu, sama sekali MUI tidak pernah memberikan satu fatwa bahwa itu adalah tidak dibolehkan bagi warga DKI Jakarta atau umat Muslim. Harusnya proses itulah yang harus dilalui dulu baru mengeluarkan sikap agama. Nah, ini yang saya sebut jumping conclusion. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada Marcelina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kita sudah berapa saksi sampai saat ini yang memberi keterangan? Marvin, sampai sejauh ini masih 1 saksi saja yang memberikan keterangan, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Bahkan tadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, sidang ini sempat diskors terlebih dahulu dan Ma'ruf Amin istirahat untuk melangsungkan sholat zuhur terlebih dahulu. Namun pada saat kami awak media ingin menanyakan kepada Ma'ruf Amin seputar jalannya persidangan, Ma'ruf Amin ini masih belum mau memberikan keterangannya kepada awak media. Dan saat ini pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, sidang sudah kembali dilanjutkan dan mendengarkan keterangan lagi dari Ma'ruf Amin karena ada beberapa hal yang ingin kembali digali oleh kuasa hukum. Hal-hal yang cukup menarik tadi yang ingin digali oleh kuasa hukum terkait dengan perbedaan koordinasi antara MUI DKI Jakarta dengan MUI Pusat. Karena pada tanggal 9 Oktober 2016 MUI DKI mengeluarkan surat peringatan teguran kepada Ahok, namun 2 hari berselang pada tanggal 11 Oktober 2016 MUI Pusat mengeluarkan sikap dan juga pernyataan keagamaan yang kemudian berakhir dengan pengeluaran fatwa MUI terkait dengan penistaan agama. Marvin? Bila kita melihat dari pernyataan pihak terlapor begitu ya, dalam sidang kali ini akan menyoroti mengenai pandangan MUI atas kasus ini. Nah, sejauh mana hal ini muncul di persidangan sampai dengan siang hari ini? Iya, benar sekali bahwa saat ini yang begitu dipertanyakan dan juga digali informasi kembali kepada
Ketua MUI Ma'ruf Amin ini terkait dengan fatwa MUI. Tadi disampaikan bahwa Ma'ruf Amin menyatakan fatwa MUI terkait dengan penistaan agama ini dikeluarkan karena adanya laporan dan juga desakan dari masyarakat, sehingga agar tidak muncul kekisruhan begitu di antara kalangan masyarakat di Indonesia, sehingga disampaikan oleh Ma'ruf Amin dari desakan dan juga laporan tersebut kemudian akhirnya dilakukan pembahasan selama 11 hari dan akhirnya dinilai bahwa pernyataan Ahok terkait dengan dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 itu merupakan penistaan agama dan juga menghina ulama. Sehingga hal itulah yang menjadi landasan mengapa akhirnya fatwa MUI tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun kemudian inilah lagi yang menjadi pertanyaan kembali oleh kuasa hukum, karena MUI DKI 2 hari sebelum fatwa tersebut dikeluarkan, MUI DKI mengeluarkan peringatan teguran kepada Ahok. Namun ini kemudian menjadi pertanyaan, mengapa baru 2 hari kemudian pada tanggal 11 langsung dikeluarkan sikap dan juga pernyataan keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, sehingga hal ini yang nantinya akan kembali didalami oleh kuasa hukum dalam lanjutan persidangan kali ini. Marvin. Gita, bila kita merujuk ke sidang sebelumnya, masa pihak terlapor dan pelapor ini kerap meramaikan jalannya sidang di luar gedung Kementan. Nah, bagaimana dengan hari ini kondisinya? Tidak jauh berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Untuk sidang ke-8 kali ini, baik itu masa dari kubu yang pro maupun juga masa dari kubu yang kontra terus memadati di depan gedung Kementerian Pertanian, dan skemanya tetap sama. Dari pihak aparat keamanan tetap membagi 2 ring, yakni yang mengarah ke wilayah Ragunan di sebelah kiri gedung Kementerian Pertanian ini untuk kubu yang kontra, sedangkan di sebelah kanan yang mengarah ke wilayah TB Simatupang ini merupakan tempat untuk kubu yang pro, karena dari pihak kepolisian masih tetap akan membukakan ruang kepada kedua belah pihak untuk tetap bisa mengikuti dan juga memantau secara langsung jalannya persidangan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sampai sejauh ini, sampai siang hari kami masih terus mendengarkan orasi-orasi yang disampaikan dari kedua belah pihak. Penjagaan terus dijaga begitu ketat oleh pihak aparat keamanan dan jalan RR Marsono ini masih ditutup dari pihak aparat lalu lintas. Marvin. Baik, akan kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Marcelina Gita. Dan pemirsa, di mana hingga menjelang akhir masa kampanye, ini yang menarik adalah Kepulauan Seribu ini masih menjadi primadona bagi semua pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ya, setelah paslon lainnya tentunya mengunjungi Kepulauan Seribu, kini giliran calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama ini juga menyambangi satu-satunya kabupaten administratif di DKI Jakarta tersebut. Yang menarik juga dari Kepulauan Seribu ini adalah pemilihnya jumlahnya paling sedikit dibanding daerah-daerah lain di Jakarta. Betul. Tapi justru dalam pilkada kali ini justru ini yang paling banyak dikunjungi, betul, paling banyak semua disoroti. paslon juga ingin berebutan ke sana. Kenapa begitu ya pertanyaannya? Nah, langsung saja ini kita lihat bagaimana kunjungan dari para calon berikut ini. Dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi salah satu destinasi bagi setiap pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta berkampanye. Paslon nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni telah berkampanye di Pulau Tidung pada November 2016 lalu. Dalam kunjungannya, Agus Yudhoyono juga menyempatkan berekreasi di Pulau Tidung. Agus pun menyatakan pesona Pulau Tidung mampu menjadi destinasi wisata berskala internasional. Paslon nomor urut 1 ini menyasar bantuan dana bergulir untuk mengembangkan usaha warga di Kepulauan Seribu. Dari apa yang sudah mereka miliki, kita ingin itu lebih optimal lagi. Tetapi ketika mereka ingin lebih mengembangkannya, tentu kami sekali lagi mengembangkan atau menawarkan skema dana bergulir untuk mengembangkan usaha mereka. Tentunya yang spesifik untuk meningkatkan kapasitas tangkapan ikan, kemudian juga bahkan untuk distribusinya juga bisa dibantu melalui program-program seperti itu. Dan pada akhirnya kita memang harus
sangat perhatian dengan para nelayan. Tanpa nelayan kita juga akan sulit begitu. Upaya berkampanye di kabupaten paling utara di DKI Jakarta ini pun juga dimanfaatkan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno pada 21 Januari lalu. Dalam kampanyenya, Sandi mengajak komunitas Jakarta berenang untuk berenang bersama dari Pulau Karya menuju Pulau Panggang hingga ke Pulau Pramuka. Sandi membidik kemandirian pariwisata sebagai program untuk memajukan kesejahteraan warga. Kita punya program pembangunan kepulauan yang berbasis kemandirian dengan pariwisata dan ekoturism dan tentunya bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan. Memasuki masa akhir kampanye Senin kemarin, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menjadikan Kepulauan Seribu menjadi destinasi berkampanye. Ada 5 pulau yang dikunjungi Ahok beserta tim pemenangan dan relawan. Kedatangan Ahok ke Kepulauan Seribu ini merupakan yang pertama kali sejak dirinya tersangkut kasus penistaan agama dengan lokasi kejadian di wilayah Kepulauan Seribu. Kedatangan Ahok disambut antusias warga yang juga berdialog tentang peningkatan kesejahteraan. Harus ini saya bilang bangun resort yang untuk rakyat silakan, tapi nggak boleh dijual ke orang luar. Terus kita juga pengen mereka usaha, jangan minta kerja melulu. Jadi maunya minta PPSU melulu. Saya bilang kenapa nggak mau budidaya? Sebagai satu-satunya kabupaten di wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu memiliki jumlah daftar pemilih tetap paling sedikit dibanding wilayah lainnya di Jakarta. Namun pada Pilkada DKI 2017, Kepulauan Seribu menjadi salah satu fokus bagi setiap paslon untuk berkampanye. Tim Liputan, Metro TV. Apakah ada yang menyediakan will count dari semua TPS, bukan berdasarkan sampling?